Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 sore. Teman-teman, saat ini era digital semakin padat gitu ya. Saat ini kita menggunakan marketing 4.0. Padahal di luar sana, di Jepang khususnya itu sudah 5.0. Bagaimana kita membahas terkait dengan perubahan dari 4.0 menuju 5.0. Saat ini saya ditemani sama salah satu narasumber yaitu Pak Agus Rianto. Halo Bapak. Apa kabar Pak? Sore, baik, alhamdulillah. Habis dari mana nih Pak? Iya, seperti biasa ya kalau Kerja ya. ada aktivitas yang pastilah aktivitas ini manfaat untuk masyarakat Banyuwangi gitu ya. Itu Mbak Sally ya. Mungkin apa ini yang kita akan bahas ke depan terkait dengan digitalisasi terutama ya. Iya Pak. Membahas tentang marketing 4.0 to 5.0. 5.0. Karena memang ada hal yang perlu kita pahami bahwasanya ke depan ini sudah luar biasa pada saat kita berbicara digital ya. Biasanya kalau biasanya Pak Agus simulasikan bagaimana kita begitu bangun dari tidur ya, bangun dari tidur. Ini ada survei nih. Pertama kali apa yang dicari? HP. Iya, betul itu. Mau ngecek entah apa telat kuliah atau gimana ya Pak? Nah, dulu pada saat kita sebelum mengalami transformasi digital, pasti yang kita cari yang pertama kali bukan HP. Gitu. Tapi mungkin apa yang kita akan cari. Tapi sekarang ini era masuk kita digital, hampir 10 dari 9 dari 10 orang gitu kan. Itu semua mesti ditanya. Yang pertama kali apa kalau misalnya kita terbangun dari tidur kita, pasti langsung bilangnya HP gitu. HP kemana gitu ya? HP kemana nih? Siapa yang chat ya? Siapa yang ini chat ya? Apa ini informasi apa ya? Begitu. Dan bahkan kadang menghabiskan waktu sekitar lebih dari 1 jaman untuk main HP dulu baru turun dari kasur. Nah, begitu. Itu sih yang saya alami Pak ya. Jadi sebelum saya mandi dan sebagainya gitu handphone dulu. Alasannya gini sih Pak, simpelnya supaya melek gitu ya. Soalnya kan kalau bisa berbangun kan langsung disuruh ngapa-ngapain atau ngapa-ngapain kan nggak bisa ya Pak, benar kan? Betul, Bapak betul. gitu juga? Sama sih, hampir semua begitu ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya sekarang ini sudah berubah gitu pemikiran kita. Jadi kalau dulu kita mungkin ada hal yang kehilangan itu, misalnya kita tanya hal apa yang paling banyak dicari ya sekarang itu gitu, hal apa yang paling banyak dicari, barang apa yang paling dicari kalau misalnya ada barang itu hilang, pasti jawabannya juga HP. Iyalah. Itu udah melekat keras ya sampai kita. Ada pemeo sampai gitu ya, berarti kita kalau misalnya punya kekasih itu lebih berat daripada HP katanya. Benar. Apalagi kan perubahan era tren marketing ya Pak. Setuju. Tren marketing dari 1.0 sampai saat ini sudah terbit ya. Betul. Marketing 5.0. Gimana sih perubahannya Pak? Nah, baik. Bapak mungkin udah merasakan dari dulu ya Pak. Jadi gini, transformasi yang sudah ada seperti yang Pak Agus dapat dari guru Pak Agus, dari Pak Hermawan Kertajaya, ada 5 generasi ya dan evolusi marketing. Jadi ada 5, 1.0 atau marketing 1.0 atau 1.0 itu adalah terkait dengan product centric. Product centric itu dimulai tahun 1950-an. Ya, itu seperti apa sih product centric? Jadi orang melihat atau misalnya ingin membeli sesuatu, maka biasanya dikaitkan dengan bagaimana kualitas produk tersebut. Jadi sejauh mana produk itu baik buruk, kayak begitu aja. Nah,
ini sekarang sudah mulai bergeser. Pada saat 1.0, marketing 1.0 bergeser menjadi 2.0. Bagaimana customer centric arahnya sudah. Jadi customer centric itu bukan hanya produknya yang baik saja, tapi bagaimana cara memberikan kepuasan pada pelanggan. Apakah produk tersebut itu sudah sesuai nggak dengan pelanggan, baik itu dari sisi produknya ataupun layanan atau jasa yang disampaikan. Jadi sudah tidak hanya melihat produknya saja, tapi sebagian sudah melihat bagaimana jasa atau aktivitas layanannya, gitu ya, servisnya itu diberikan. Nah, bergerak seperti ke depan, ternyata marketing 3.0 atau 3.0 itu adalah human centric. Sudah melihat bagaimana perilaku atau aktivitas yang diberikan, layanan yang diberikan itu lebih banyak dinilai oleh konsumen dibandingkan dengan produk yang diberikan. Jadi kalau misalnya begini, kalau kita mau beli HP atau beli kulkas ataupun beli apa gitu ya, mesti kan ditanya, yang kita tanya pasti begini, garansinya bagaimana? Ya kan? HP ini apa yang memberikan manfaat buat kami? Nanti kalau misalnya rusak seperti apa? Jadi bukan langsung melihat produknya enggak, tetapi bagaimana kalau misalnya ini rusak, terus apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini sudah arahnya seperti feedback gitu ya, Pak? Betul. Jadi sudah banyak kita dilihat itu bagaimana human centric-nya. Maksudnya human centric kan kalau sudah berbicara itu ada di dimensi kualitas ya. Ada 5 hal di sana berbicara tentang tangible-nya, ada responsibility-nya, ada reliability-nya, ada assurance-nya, ada empati. Nah, di sana itu ada responsif, itu kecepatan, terus habis itu ada reliability, ketanggapan, habis itu ada assurance atau jaminan bagaimana bentuknya, habis itu ada empati. Empati itu nggak ada yang dimiliki oleh mesin, tetapi oleh manusia. Nah, empati itu seperti apa? Kepedulian, ya, perhatian individu kepada siapa? Kepada sesama atau konsumennya. Jadi kalau misalnya kita melihat, kita udah memberikan garansi nih, oh sekarang garansi ada kok Pak, apakah betul itu garansi diberikan? Nah, kita harus bisa punya perhatian, Bapak tadi tanya tentang garansi, coba kita cek apakah betul sudah bisa bermanfaat garansinya, terus gimana Pak, kayak gitu. Nanyakan kembali. Nah, itu ada pada diri manusia itu. Jadi berbicara tentang human centric di 3.0 itu luar biasa. Nah, marketing 4.0 atau 4.0 itu adalah berubah. Jadi ini sudah sangat dinamis ya. Jadi habis dari human centric masuk ke tradisional to digital. Nah, konsep tradisional to digital ini untuk marketing 4.0 banyak sekali perubahan-perubahan dari produk tradisional yang dipengaruhi oleh digital. Kemarin ya mungkin kita membuat satu produk yang mungkin kita tidak membayangkan produk kita langsung dibeli oleh masyarakat atau orang yang di negeri seberang, misalnya di Malaysia atau mungkin di negara lain atau mungkin di kota lain, itu kita nggak bayangkan. Nah, sekarang ini lebih mudah tuh tradisional tuh digital, kita pasang aja itu di mana, misalnya sekarang ada marketplace ya, ada banyak marketplace, ada media sosial, lebih luas. Jadi begitu kita taruh misalnya di marketplace, langsung tuh jangkauannya bisa udah bisa langsung. Bahkan saya pun kadang belanja barang itu produknya kayak dari ekspor dari Cina, dari lain-lain kayak gitu, impor dari luar kan. Jadi kayak kadang kita nggak sadar kalau misalnya marketplace itu adalah media yang paling mudah untuk kita manfaatkan untuk belanja di luar negeri, kayak gitu ya, benar kan Pak? Kan nggak perlu ke luar negeri, tapi itu ada PO yang disampaikan oleh marketplace besar ya, namanya Alibaba pada saat itu. Anda kalau mau beli Pizza Hut, nggak usah khawatir sekarang, bisa kita datangkan dari negeri asalnya gitu. Jadi dengan cukup membayar sekian, jadi Alibaba sampai bilang begitu, Alibaba marketplace ini. Jadi begitu menyampaikan kalau Anda mau beli Pizza Hut, nggak usah datang ke negara itu, cukup Anda pesan di Alibaba, maka dari negara itu akan datang produknya. Luar biasanya itu. Jadi bagaimana membuat tagline seperti itu ya. Sampai ada, mohon maaf, di salah satu desa terpencil di Cina, itu ada satu desa terkenal dengan jeruk
yang sekarang lagi tren itu namanya jeruk. Apa jeruknya Luar itu? biasa, jeruknya manis sekali itu dari Cina. Setiap kali ada yang datang ke sana diambil videonya oleh masyarakat tersebut. Karena kelihatannya jeruk ini padahal bagus tapi kok masyarakat belum tahu. Nah, setiap kali ada orang datang diambil gambar, habis itu diposting oleh mereka. Dimasukkan, ternyata jeruk ini tadi begitu masuk ke marketplace banyak yang nyari. Sampai sak pohon-pohonnya. Untuk ditanam ya? Betul. Nah, ini sudah nyampe nih di tempatnya Pak Agus sampai. Jadi sampai seperti itu. Iya. Jadi luar biasa itu santang. Namanya jeruk santang madu. Terkenal itu di media sosial, cari aja. Saya belum tahu sih, Pak. Santang madu itu terkenal. Jadi gimana marketing 4.0 ini membawa kita mengalir itu sampai satu dunia itu bisa tahu produk kita kayak gitu. Betul, setuju. Sampai jeruk-jeruk pun ya. Sampai jeruk-jeruk pun. Jadi apalagi kayak produk-produk yang udah yang expirednya jauh, apalagi itu ya Pak. Iya, betul. Yang benar-benar bisa kita jangkau sampai keluar. Nah, oleh sebab itu memang transformasi marketing 4.0 perlu memang diantisipasi oleh usaha-usaha UMKM terutama ya, untuk bisa melakukan perubahan besar-besaran terkait dengan produknya. Makanya wajar pemerintah Indonesia melakukan upaya besar-besaran untuk melakukan pemberdayaan gitu ya, memahamkan UMKM terkait dengan digitalisasi. Nah, ini luar biasa dan itu kita rasakan ya sampai sekarang ini proses ini terjadi. Nah, kita bicara paling akhir sampai sekarang ini bukunya Pak Hermawan. Ya memang Pak Agus masih punya bukunya Marketing 3.0 ya. Ini saya beli waktu itu cuma tinggal 2 ini di Gramedia. Jadi yang Marketing 5.0 itu terkait dengan apa? Teknologi for Humanity. Teknologi for Humanity ini sudah mulai di belahan dunia yang lain sudah dilakukan. Terutama tadi yang Mbak Celia sampaikan, di Jepang sudah melakukan upaya demikian. Bagaimana resepsionis Hotel Hana tadi yang saya sampaikan diskusi itu melakukan upaya melayani konsumennya dengan robot ya, bagaimana ketemu dengan konsumen, cara melayani bagaimana, senyumnya bagaimana, terus mengentry data yang bagaimana, terus mengantarkan sampai ke tempat barangnya sampai ke ruangannya. Nah, itu luar biasanya. Ini contoh aja teknologi for humanity. Bagaimana digital itu sudah menyentuh dengan sama ini perasaannya seperti manusia. Nah, ini PR besar ya. Tapi iya betul, PR besar buat kita. Bagaimana nanti usaha kita atau kegiatan aktivitas bisnis kita itu sudah mulai mentransformasi hal demikian. Memang seperti apa sih nanti akan kita bahas. Bagaimana sekecil yang kaitan dengan mengukur humanity itu seperti apa gitu. Memang gini ya. Ini ada tahapannya ini. Tadi sempat kita akan bahas sedikit ya bagaimana pergerakan digital itu. Apalagi terhadap perilaku masyarakat saat ini ya Pak ya. Sementara gini, ada beberapa rintangan atau hambatan kalau kita berbicara tentang digitalisasi. Terutama pada saat kita berbicara digitalisasi itu bagaimana keterjangkauannya. Ya, ada beberapa akses yang betul. Ya. Terus kesederhanaan kasus penggunaan dan kesenjangan di dalam adopsi teknologi. Memang agak berat adopsi teknologi. Karena mengadopsi teknologi itu tidak semudah membalik tangan, karena bisa juga saya sendiri mengerti terkait dengan konsepnya, terkait dengan kinerjanya, cara kerjanya itu sulit gitu. Sulit. Tapi bisa juga kalau kita misalnya mau mencoba, ya bisa dilakukan. Tapi kan biasanya ada hal yang keliru. Nah, ini biasanya perlu disampaikan untuk dilakukan perubahan-perubahan. Maksudnya ya diajari dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi saat ini kayak di era pandemi seperti ini emang kita kayak dipaksa banget sih Pak buat ditarik, dipaksa untuk hidup di era digital kayak gitu, menggunakan marketing 4.0 tadi. Dan juga mungkin kalau di Indonesia kan masih belum menerapkan marketing 5.0 kan Pak ya. Tapi 4.0 ini pun belum merata di semua aspek gitu loh. Masih banyak yang menggunakan kayak lebih nyaman berjualan offline daripada berjualan online kayak gitu. Karena memang kegagalan di dalam transformasi digital pasti ya itulah tantangannya ya.
Pak Agus, kalau misalnya ditanya Pak Agus, apakah keberhasilan digital atau teknologi yang ada ini berapa persen mempengaruhi di dalam usahanya? Saya bilang memang kecil masih. Tetapi kalau kita tidak bisa melakukan transformasi digital di usaha atau kegiatan, maka kita akan ketinggalan nantinya ya, karena ini kan belum transformasi. Dulu kita mungkin misalnya kita nggak perlulah media sosial gitu, kita nggak perlu online, atau mungkin pasang akun di IG, kita punya akun IG, terus mungkin Facebook atau mungkin TikTok gitu yang sekarang yang terbaru ya. Nggak perlu itu. pakai TikTok. Iya betul. Misalnya Bagus pakai TikTok tuh, karena video kan enak mainnya. Nah pada saat seperti itu kita nggak melakukan, ternyata masyarakat selama ini hampir 100% itu semua menggunakan HP untuk melihat sesuatu ya. Misalnya dia cari untuk belanja dan sebagainya. Dia walaupun tidak melakukan aktivitas transaksi, tapi dia tetap melihat. Dia kan mesti buka Instagram, begitu buka Instagram yang baru pasti akan keluarkan gitu kan. View-nya itu kelihatan. Maka dia akan lihat, ini kok setiap hari keluar ya, lama-lama kan pasti siapa sih gitu kan gitu ya, klik. Nah itu kan yang terjadi. Nah memang tidak bisa dihapus, maksudnya tidak bisa dihilangkan bahwasanya transformasi digital itu harus dilakukan oleh kegiatan bisnis. Karena begini, contoh ini aja ya, kalau misalnya kita sekarang masuk di masa pandemi ini, ada beberapa hal yang berubah. Ya, perubahannya besar sekali. Contoh seperti ini yang digambarkan di dalam buku 5.0 atau 4.0 marketing 5 itu adalah online shopping. Iya. Betul ya. Saya sendiri pun ya Pak, kalau di track record dari tahun 2020 sampai 2021 itu 100%-nya itu belanja di online. Karena gimana ya Pak? Mau keluar untuk nyari barang itu males. Dan saya juga nggak tahu di mana jualannya. Kayak misalnya saya mau nyari ini satu produk, di mana ya harus nyari kayak gini, dan online shop itu menjawab semua pertanyaan saya untuk kayak mencari jawaban gitu ya. Iya betul. Belanja tinggal klik nunggu 2 hari 3 hari datang kayak gitu. Nggak perlu susah-susah. Kadang kan kalau kita nyari ini ya Pak ya, nyari barang-barang gitu, pergi pagi misalnya, malam tuh belum tentu dapat sesuai dengan keinginan gitu kan. Tapi begitu kalau kita buka online shop langsung kan pilihannya banyak Pak. Pilihannya banyak. Iya. Bapak sendiri gimana nih? Iya, kalau terkait saya sih penggunaan online shop sampai memang tergantung kebutuhan. Jadi memang kalau mungkin generasinya Mbak Celia sangat itu ya. Tapi kalau di saya memang ada beberapa yang biasa saya pakai itu karena memang di Banyuwangi nggak ada misalnya. Oh ini saya nyari di Banyuwangi nggak nemu. Coba kita lihat di online shop. Coba, oh ini ada, langsung nanti saya pesan. Ya kan mudah aja kalau yang bisa kita pakai kartu debit atau mungkin kartu kredit yang paling sekarang ini kan sudah bisa transaksi. Yang biasanya begitu sih, langsung transaksi dan besok datang produknya dan seterusnya. Nah itu memang perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi sudah mulai ada transformasi di masa pandemi ini, sudah kita rasakan bagaimana digitalisasi itu ya yang mengarah ke, kan pandemi ini adalah masalah ya. Digitalisasi atau teknologi itu melihat harus peduli nih gitu loh. Teknologi harus peduli, maksudnya humanity kan, kepedulian rasa dari kita harus ikut keterlibat gitu loh. Jadi teknologi melihat ini ada masalah, maka bagaimana begitu. Coba kita angkat yang online shop gitu. Terus habis itu ada lagi food delivery, mungkin malas karena kumpul di keramaian ya, nggak boleh dan sebagainya, terus harus prokes. Akhirnya delivery food itu jadi jawaban gitu. Ini tuh sekarang ini betul-betul terasa betul. Terus gimana Pak kalau misalnya saat ini UMKM yang belum go digital gini Pak, yang belum masih merasa bahwa offline lebih baik kayak gitu, dan saat ini online ribet kayak gitu, tapi kayak kita kan harus dipaksa untuk mengikuti tren gitu untuk tetap bertahan di persaingan bisnis yang semakin padat gitu kan ya Pak ya. Terus gimana nih Pak yang harus kita lakuin? Memang solusinya adalah untuk UMKM ataupun usaha bisnis yang ada itu memang harus menyesuaikan. Memang gini, perusahaan yang bagus atau usaha yang bagus, bisnisnya bagus itu adalah yang bisa menyesuaikan
dengan keadaan. Nah ini terkadang berat ya, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau misalnya ada yang belum bisa fleksibel dalam hal ini, perusahaan itu akan mati, tertinggal. Jadi misalnya, saya nggak suka dengan teknologi, saya nggak ini, pasti akan ditinggal dia. Oleh sebab itu perusahaan yang bagus yang nanti akan berkembang ke depan adalah yang bisa gitu ya, fleksibel atau bisa menyesuaikan dengan keadaan. Nah sekarang keadaannya lagi seperti ini pandemi, maka perusahaan atau usaha tersebut harus bisa menyesuaikan. Nah yang bisa disesuaikan itu adalah terkait dengan digital ini. Ya begitu. Jadi mau nggak mau emang harus terjun digital. Betul, betul. Nggak bisa itu. Jadi kalau misalnya kayak ibaratnya gini sih Pak, kita apa? pun hidup, misalnya ada handphone baru, betul. pasti mau ganti handphone baru lagi dan baru. Sama aja dengan kita kayak mengikuti alur perkembangan handphone. Jadi kita juga harus mengikuti alur perkembangan marketing ya kan Pak. Setuju. Ya memang perubahan perilaku manusia itu juga dipengaruhi oleh teknologi ya. Jadi ada beberapa hal ya, behavior of customer bahasanya di marketing begitu. Bagaimana perilaku konsumen itu terpengaruh dengan teknologi, terpengaruh dengan budaya, ya, terpengaruh dengan pemerintah atau kebijakan pemerintah, terpengaruh dengan globalisasi yang terjadi. Banyak hal, ya, termasuk salah satunya adalah terpengaruh dengan teknologi. Nah, perilaku konsumen itu memang terpengaruh demikian. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menyesuaikan, usaha tersebut tidak menyesuaikan dengan perilaku yang terjadi, maka akan ditinggal akhirnya. Begitu mesti kita kalau menawarkan, Bu ini ada produk kayak gini, ada Bu di online shopping, ada di Shopee nggak? Mesti tanyanya gitu. Kalau nggak ada, jadi dia mau untuk apa ya? Beli lagi, nanti kalau mau beli lagi gimana caranya gitu ya. Begitu. Soalnya saya pernah kerja di tempat kopi ya Pak ya. Terus di tempat kopi itu kebetulan customer-nya tuh dari luar kota, dan dia nanya, kok enak kayak gitu. Nanti kalau saya mau dapetin lagi di mana kayak gitu. Masa suruh suruh datang ke Banyuwangi untuk beli itu kan. Datang lagi Pak ke Banyuwangi. Jadi kayak kemungkinan untuk dia beli lagi less dan 10% kalau kayak gitu. Nah, kalau misalnya tidak go online ya kan Pak. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi perubahan tadi ada food delivery, ada digital banking, sekarang sudah mulai transaksi. Jadi harus menyesuaikan tuh usaha atau UMKM, sesuaikan. Harus ada nggak? Kalau misalnya saya mau bayar pakai ada transfer nggak? Ada langsung QR code-nya nggak? Gitu kan gitu biasanya. Jadi kita harus menyediakan. Harus, wajib. Jadi terus berikutnya ada lagi nih yang paling paling sering ini adalah online meet sekarang ini. Oh iya. Paling takut saya sebenarnya Pak kalau online meet itu. Soalnya baru bangun tidur gitu ya. Udah disuruh open cam gitu. Online meet luar biasa. Tapi mau nggak mau ya kita harus ikut serta. Kadang dosen-dosen atau misalnya apa gitu pasti ngeluh deh sempat gitu ngomongnya. Saya juga sebenarnya kesulitan kayak gini. Tapi kan kita juga harus mengikuti ya kan Pak. Ada lagi online learning, pembelajaran lewat internet, terus telemedicine atau telehealth gitu ya. Telehealth itu sekarang lagi gencar karena orang banyak takut datang ke rumah sakit, ya kan, karena kasus pandemi. Akhirnya harus minta tatap muka langsung, tatap muka lewat video kan gitu. Nah, itu telehealth, telemedicine laris, meningkat. Siapa yang tidak bisa melakukan telemedicine pasti akan ketinggalan, akan turun tuh jualan. Bayangkan. Bapak kan kerja sebagai di apa ya? Bidang kesehatan juga kan. Gitu. Gimana penerapan dari digitalisasi ini terhadap dunia kesehatan? Sampai hari ini memang yang paling cepat itu menggunakan menggunakan teknologi itu sebenarnya dunia kesehatan. Kalau Pak Agus lihat. Kenapa? Peralatan teknologi di dunia kesehatan itu cepat sekali. Tiap tahun pasti ada yang berubah. Beneran itu. Bagus lihat bagaimana 1 tahun pertama dulu pada saat masuk yang namanya alat-alat itu sederhana sekali. Tapi begitu 10 tahun ke depan 1 tahun langsung ada lagi baru. Muncul lagi baru gitu terus begitu seperti komputer pokoknya ya. Komputer itu teknologi, karena ini teknologi maka update-nya terus menerus. Berarti adaptasi teknologi semakin hari semakin terus berkembang. Karena kasus penyakit itu nggak bisa dilihat. Sekarang ada pandemi virus kayak begini, untuk screeningnya udah beda. Gitu.
penggunaan alatnya juga beda. Sampai ada kemarin alat yang menggunakan ini macam-macam itu, luar biasa. Dan Pak Agus sadari bahwasanya teknologi di bidang kesehatan itu lompatannya lebih tinggi sebenarnya. Oke. Ya. Kira-kira nih Pak, kan teknologi terus berkembang, Ya. kita terus hidup berdampingan dengan teknologi kayak gitu. Ancaman buat kita nih apa sih Pak? Soalnya kadang gini ya Pak, kadang orang mikirnya gini, oh udah digantiin sama robot, digantiin sama komputer, digantiin sama kita sendiri yang akuntan ya. Saya sebagai mahasiswa akuntansi itu sedikit merasa gimana ya, prospek kerja saya ke depan ini seperti apa, karena komputer, terus habis itu aplikasi itu ada, sudah memenuhi syarat Betul. sekali untuk menggantikan akuntan kayak gitu. Iya, Terus kita sebagai human resource, apa sih yang harus ancaman terbesar kita dan yang harus kita tingkatkan Pak untuk menghadapi itu? Betul, ini PR besar ya buat kita. Jadi pada saat pekerjaan kita atau aktivitas kita itu mulai tergantikan dengan teknologi. Contohnya ini gini. Ini Pak Agus tadi itu melihat ada satu ya sekarang ini modelnya perbankan ya. Model perbankan itu transaksi perbankan luar biasa. Ya. Pada saat kita dulu datang mau setor bank, ini kan dulu masanya masa apa itu? Masih masa masih 2.0, masih customer centris. Jadi kita datang gitu terus dilayani gitu kan, uangnya store terus dihitung dan sebagainya. Manual ya, lama antrinya panjang. Jadi Pak Agus mesti ibaratkan kalau kita tidak bisa membedakan pada saat itu customer marketing customer 2.0, jadi customer centric, jangan sampai tidak ada perbedaan di sana antara yang setor 1M dengan yang setor 100.000. Bahaya ini ya gitu. Yang 100.000 kalau misalnya ditaruh di belakangnya yang 1M dia akan pingsan. Iya kan? Nunggu yang setor 1M saya pingsan. Nah, demikian juga yang 1M di belakangnya yang 100.000, ya 100.000 ditaruh di depan, yang 1M ditaruh di belakang begini. Penghinaan ini. Nggak menghargai nih Bang. Misalnya kayak begitu. Nah, bahasa seperti itu hanya muncul di dalam marketing customer centric. Itu adalah menghargai itu. Jadi ada perbedaan cara layanannya. Masuk di tahapan 3.0 itu tadi. Jadi bagaimana yang prioritas itu disendirikan, yang ini disendirikan. Nah, itu sama-sama dihargai. Nah, ini luar biasa ya pada saat Nah, habis itu setelah sudah seperti gini, berubah lagi tuh dengan digital. Sekarang nggak perlu ngambil uang ataupun setor uang datang ke kami. Bisa diambil aja. Di Alfamart bisa kayak gitu. Dan sekarang orang kayak gimana ya Pak? Gak suka pegang uang cash. Betul. Lebih suka ya saya transfer aja deh kayak gitu. Ada nomor rekeningnya nggak? Sampai ya, seperti itu. Sekarang ini dulu ya namanya ATM itu hanya bisa apa? Setor. Sekarang sudah bisa tarik. Dan kadang nggak butuh ATM ya Pak? Iya. Pakai HP itu sudah bisa. Nah itu mulai digeser dengan m-banking sudah. Nah ini sudah bergerak juga. Nah akhirnya teman-teman yang di depan yang di customer service fungsinya apa ini gitu loh. Saya terus gimana nih Pak? Habis ini mulai banyak nih pengurangan karyawan kan. Saya bilang kalau seperti ini memang kita harus siap-siap kelebihan kita mulai bergeser. Jadi maksudnya apa? Kekuatan kita tambah. Kita seorang akuntan plus gitu. Jadi yang paham dengan teknologi. Jadi kita minimal kita bisa jadi programmer lah ya di bidang akuntansi. Itu akan lebih bagus gitu. Nah, berarti itu peluang. Nggak usah stuck sama satu. Betul. Jadi bisa jadi konsultan juga, masuknya ke sana. Banyak yang bisa prospek yang bisa kita dapat. Kira-kira ini Pak, tren yang cocok untuk UMKM saat ini. Kalau dilihat dari sudut pandang Bapak, apakah saat ini UMKM masih menggunakan 1.0, 2.0, 3.0 ataupun 4.0 saat ini, kira-kira yang emang paling cocok saat ini di masa pandemi saat ini itu apa? Apakah kita masih menggunakan layanan 2.0 dengan customer centric ataupun produk centric di 1.0 atau 3.0 dengan human centric ataupun kita harus dari tradisional menuju digital kayak gitu? Gimana Pak? Baik, sebenarnya pesan ya ini kita memang tantangan tadi yang sudah saya sampaikan bagaimana UMKM itu bisa menyesuaikan dengan lingkungannya atau keadaannya.
Jadi keadaan sekitar. Memang ini banyak mempengaruhi. Oleh sebab itu tantangan yang paling besar bagaimana ini terkait dengan human-nya, maksudnya kita sendiri nih mau berubah atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak mau berubah maka akan tergilas atau tertinggal dengan keadaan yang ada. Tahapan-tahapan marketing yang ada itu sebenarnya menunjukkan kepada kita untuk kita siap-siap sebenarnya. Ya, tahapan mulai dari marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sampai 5.0, kita masih di posisi mana begitu? Apakah kita masih di 1.0? Berarti kalau kita masih 1.0, kita belum bisa tuh keluar dari zona yang 1.0 gitu. Kembali ke tantangan tadi, UMKM harus bisa menyesuaikan ya. Tapi gini, apakah tahapan yang sudah Pak Agus tadi sampaikan, apakah kita masuk di tahapan 1.0, marketing 1.0, atau marketing 2.0, atau 3.0, atau 4.0, atau 5.0, itu kita bisa lihat dari tahapan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita masih belum bisa menyesuaikan masuk ke tahapan berikutnya, berarti kita ketinggalan gitu aja. Karena memang yang di luar itu sudah masuk sampai tahapan 5.0. Kemungkinan nanti kita akan masuk tahapan itu. Ya, mungkin di Indonesia saya melihat masih bergeser, masih pembahasannya di 4.0 ya. 4.0 bagaimana transformasi tradisional atau digital. Ya, ini yang sampai sekarang ini digerakkan oleh digencarkan oleh pemerintah sebagai regulasi, sebagai regulator untuk bisa mengikuti tahapan ini dengan baik. Benar. Karena kalau misalnya nanti kita tradisional atau digital tidak bisa kita lewati, ya bagaimana pasti untuk mencapai marketing 5.0. Betul. Gitu. Jadi saat ini yang harus dilakukan sama UMKM itu pastinya ini ya Pak ya, merubah pola marketingnya. Betul, sekarang. merubah dan menyesuaikan sama tren saat ini. Oke. Wah, luar biasa sekali pembelajaran hari ini ya Pak ya. Saya berasa diterangkan kayak gitu. Gak kerasa udah 30 menit lamanya kita ngobrol ya Pak dari tadi kayak gitu. Saya juga mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru terkait dengan apa sih itu marketing. Marketing itu mempunyai berbagai macam perubahan-perubahan. Dan yang paling penting saat ini yang harus kita lakukan bahwa di era pandemi saat ini itu perubahan perilaku itu banyak sekali terjadi ya kan Pak. Habis itu yang harus kita lakukan adalah sebagai UMKM dan pebisnis khususnya mengikuti tren itu adalah suatu cara yang paling efektif untuk tidak kehilangan alurnya ataupun bisa tetap bersaing di persaingan pasar. Pak. Mungkin sedikit closing statement dari Bapak, mungkin tips-tips dari Pak Agus lah. Tipsnya sebenarnya satu saja seperti yang tadi Pak Agus ulang terus-menerus untuk menghadapi tantangan ke depan ya, karena kita sudah masuk eranya marketing 5.0 humanity teknologi for humanity. Jadi tahapan marketing 4.0 yang terkait dengan digital, tradisional atau digital itu perlu kita gerakkan terus-menerus. Menyesuaikan itu yang paling penting. Ya, setiap usaha harus bisa menyesuaikan dengan keadaan. Itu hal yang paling penting. Itu tipsnya. Jadi kalau kita tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan, dengan keadaan yang di sekitar yang terjadi, maka usaha itu pasti akan tertinggal. Oke. Jadi pesan dari Pak Agus sangat luar biasa bahwa jika ingin eksistensi dari UMKM kita ataupun bisnis kita tetap terus berjalan, yang harus kita lakukan adalah mengikuti tren atau perkembangan dari marketing itu sendiri ataupun perubahan-perubahan pola yang akan terjadi kayak gitu. Jika kita masih di 2.0 ataupun 3.0, yuk ke 4.0 saat ini sebelum nantinya kita akan dihadapi dengan 5.0 yang saat ini memang sudah diadaptasi oleh negara lain gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya pengen baca bukunya judulnya apa Pak? Marketing kalau yang Pak Agus punya, yang saya punya itu marketing 3.0 ya. Ya. Ini memang pengarangnya sama Pak. Pengarangnya sama, Philip Kotler dan Hermawan Kertajaya, mulai dari produk ke pelanggan human spirit. Ini yang menurut Pak Agus sih masih masuk tahapan ini juga. Jadi ada bahasan bagaimana human spirit, kekuatan daripada
perilaku dari kita sendiri itu menjadi contoh atau masuk di dalam produk yang kita tawarkan. Oke, benar sekali. Jadi sekali lagi yang harus kita terapkan dalam diri kita atau pebisnis ataupun UMKM adalah yuk, karena nggak mungkin kita akan ketinggalan terus. Yang kita lakuin sekarang adalah mengikuti perkembangan, mengikuti alur gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Agus hari ini udah menemani saya di cuaca yang kurang bagus, kurang kondusif ya, tapi kita tetap semangat tetap ada untuk memberikan tips-tips kepada UMKM kita, pebisnis muda kita, sehingga UMKM yang ada di Banyuwangi khususnya ataupun yang ada di Indonesia tetap terus eksistensinya di masa pandemi saat ini. Oke. Sekian podcast Rumah di Giri bersama saya Sheila Ivanka dan hari ini saya ditemani oleh Pak Agus Rianto. Oke, teman-teman saksikan terus podcast Rumah di Giri setiap hari Jumat jam 7 sore. Kok 7 sore? Oke. Jam 7 sore di YouTube Rumah di Giri. Oke, kita akan tayang terus setiap hari Jumat. Jadi jika teman-teman mungkin punya permasalahan terkait dengan UMKM bisa DM kami di Instagram podcast Rumah di Giri dan kami akan bantu untuk mencarikan solusinya dengan menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya untuk menjawab pertanyaan dari kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.